Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah sekarang ini teman-teman, baik Shinju, Jubi maupun Otsutsuki sudah berkembang pemahaman kita karena Amado. Semua yang awalnya tak kita ketahui perihal karma dijelaskan lebih gamblang lagi sama sang ilmuwan tersebut. Ini serupa pula ketika pohon dewa yang dijelaskan Madara, namun ternyata masih ada penjelasan lain dari Zetsu hitam. Namun teman-teman, tak ada informasi di masa itu tentang Otsutsuki yang selengkap Kaguya. Dari mulai pohon dewa dan dunia yang lainnya, sebenarnya cerita tentang pohon dewa yang terlarang sudah hampir dijelaskan lebih dulu dari sang dewi kelinci itu. Dia yang dari awal mengenakan konsep Divine Tree, penggunaan cakra sampai ia memiliki keturunannya. Di masa Kaguya kita juga diperlihatkan bagaimana menakutkannya kemampuan seorang Otsutsuki yang memakan buah Shinju. Mereka juga memiliki teknik mengesankan Kekemora loh, telepati maupun Kekemora Space Time Manipulation. Kisahnya itu sangatlah mengesankan. Bahkan nih, jika kita ingat Genjutsu super tak terbatas Mugen Tsukuyomi, nama lainnya itu adalah Awaken Almighty God. Bukankah ini terdengar sama dengan Omnipotent yang nama aslinya itu juga serupa, Almighty God Zeno Ono Kami. Nah, jika kalian penasaran tentang ini, klan Bangsa Langit dari cerita yang dijelaskan secara terperinci melalui Kaguya dan keistimewaan kekuatannya itu, teman-teman udah berada di video yang tepat nih. Ini adalah cerita tentang leluhur Boruto yang paling fenomenal, sang dewi kelinci Kaguya Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, bahasan ini kita mulai dari sini ya. Kita tahu Kaguya Otsutsuki itu adalah seorang pemimpin klan Otsutsuki dari era jauh sebelum terbentuknya dunia ninja, yang memakan buah terlarang dari pohon ilahi dan merupakan orang pertama yang menggunakan konsep cakra. Dalam kisah legendanya, hikayat rakyat Jepang di sana itu bersumber dari kisah Taketori Monogatari, kisah pemotong bambu, yang merupakan salah satu cerita rakyat Jepang tertua, dan ini diadaptasi dalam kisah manga dunia shinobi. Kita tahu beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia memiliki konsep cakra, manusia itu terus-menerus berperang satu sama lain. Bibit Shinju, pohon ilahi atau pohon Tuhan itu jatuh ke bumi sebagai bentuk asteroid dan seolah-olah menyerap energi dari pertumbuhan darah, tumbuh menjadi pohon besar yang menjulang sangatlah tinggi di atas pedesaan sana. Pohon itu tidak peduli terhadap penderitaan manusia dan terbebas dari konflik dan juga perang. Dikatakan bahwa pohon ilahi ini menampung roh iblis dan orang-orang mendekati pohon tersebut akan layu dan mati seperti dedaunan di dahan. Ada pula yang menganggap pohon itu sebagai tiang suci yang menjulur ke surga sana. Setiap 1000 tahunan sekali dikatakan bahwa pohon ilahi menghasilkan buah terlarang yang tidak boleh diambil oleh manusia. Dan saat itu kedatangan Kaguya di bumi itu telah terjadi. Dalam upaya menjaga pohon untuk klannya, Kaguya datang ke bumi dari bintang, dari dunia yang jauh di dimensi lain tempat tinggal Otsutsuki sendiri. Setelah tiba di bumi itu, dia ditemukan oleh tentara Kaisar Tenji dari tanah leluhur mereka, Sounokuni, yang melihat kala itu apa yang mereka yakini sebagai bintang jatuh di langit yang mendarat di hutan bambu terdekat. Cahaya yang bersinar memudar dan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah sang dewi. Kaguya diantar oleh para prajurit menemui Tenji untuk diinterogasi terkait kedatangan misteriusnya. Seolah-olah dengan kepribadian superioritas yang kompleks dan hampir tak acuh tak acuh itu, Kaguya tetap diam terhadap kata-kata mereka. Dia kemudian dicurigai sebagai mata-mata dari negeri Ka atau tanah, dan dia dijatuhi hukuman penahanan. Kaguya menggunakan sedikit kekuatan telepatinya untuk menaklukkan para penjaga dan membuat semua orang pingsan kala itu, kecuali satu, Kaisar Tenji. Dia menyebutkan namanya kepadanya dan mengaku sebagai penjaga pohon ilahi. Kaguya menghapus kenangan pertemuan awal Tenji dan pengikutnya pada akhirnya, dan pada masanya Kaguya itu diangkat sebagai istri Tenji dan dilayani oleh pelayan setianya Aino. Kaguya itu sering kali terlihat setiap malam itu menatap langit berbintang dengan ekspresi yang tidak berubah. Suatu malam Tenji itu mendekatinya dan memberikan jubah untuk sang dewi itu menatap langit malam bersama. Dia bertanya padanya apakah dia menunggu orang lain datang. Nah, Kaguya menjawab dengan ekspresi muram sambil menundukkan kepalanya.
Nah, Tenji juga bertanya kepada Kaguya apa keinginan terdalamnya pula. Dan yang jarang terjadi pada Kaguya, dia menjawab teman-teman, dan mengklaim bahwa dia hanya menginginkan perdamaian dunia dan perang segera berakhir. Namun dia sekarang juga menunggu seseorang yang akan menjemputnya. Rumor mengenai Kaguya telah menyebar jauh dan menarik perhatian Suzaku, menteri negeri itu Kanokuni. Pertemuan antara Tenji dan Suzaku terjadi, di mana Suzaku mengklaim bahwa wilayah tanah Tenji awalnya milik tanah itu sendiri. Meskipun dokumentasinya tuh jelas-jelas palsu, Tenji menuruti keinginan Suzaku karena dia seperti Kaguya, tak ingin ada konflik antar negara lebih lanjut lagi. Beberapa waktu kemudian Suzaku dan anak buahnya membuat kerusuhan di sekitar perbatasan tanah Tenji. Oleh karena itulah Tenji memberikan perintah baru kepada manusia untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan negara tersebut, suatu kejahatan yang dapat dihukum mati. Mereka terlihat membuat kekacauan di masyarakat, bahkan pernah menindas para petani dengan sembarangan dan menembakkan panah ke ladang mereka agar otoritas mereka diketahui. Meski mengetahui hal tersebut, Tenji tetap setia pada hukum barunya. Dalam cerita awalnya itu, di sana Kaguya dan Aino itu diantar oleh penjaga ke salah satu tempat persembunyian Tenji jika konflik terjadi. Namun salah satu penjaga itu diam-diam adalah mata-mata dari negeri itu dan menjatuhkan catatan yang mengungkapkan keberadaan Kaguya. Beberapa jam kemudian, di tengah malam itu, Suzaku dan anak buahnya menyerbu tempat persembunyian Kaisar Tenji dan membunuh banyak anak buahnya sebelum mendekati Kaguya. Suzaku mengklaim bahwa tanah leluhur sekarang itu menjadi milik dan semua properti Tenji termasuk Kaguya kini menjadi miliknya. Beberapa tentara mendekati Kaguya yang dia hancurkan hingga tidak sadarkan diri. Dia memperingatkan Suzaku dan anak buahnya untuk tidak menyentuhnya dengan suara yang tenang namun sangatlah tegas. Beberapa tentara mengabaikan peringatannya dan dengan ceroboh mendekatinya. Kaguya akhirnya menggunakan kekuatan telekinetiknya untuk meledakkan orang-orang tersebut, meninggalkan semua orang yang berlumuran darah itu. Suzaku dan tentaranya dibuat ketakutan oleh Kaguya nih, yang mereka sebut sebagai monster atau penyihir. Kaguya dan Aino segera meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke Shinju. Nah, Suzaku bersama dengan rekannya yang terikat sebagai saksi itu mendekati Tenji yang tidak sadar untuk memberitahu dia bahwa Kaguya telah melanggar hukum non-kekerasan. Tenji langsung tidak percaya dan bahkan lebih terkejut lagi saat menyaksikan pembantaian di tempat persembunyiannya itu. Ditempatkan dalam posisi yang berbahaya, Tenji memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan Kaguya dan membunuhnya dan membawa kepalanya ke Suzaku. Hanya dengan cara itulah perang antar kedua negara itu bisa diampuni. Nah, yang menarik teman-teman, saat Kaguya dan Aino mendekati pohon ilahi, mereka itu melihat beberapa pengejar dari kejauhan. Beberapa anak panah pengejar menghujani mereka berdua, yang awalnya dipantulkan Kaguya untuk melindungi mereka nih. Nah, tanda di salah satu anak panah itu bertanda tanah Shou. Tiba-tiba baik Kaguya dan Aino itu menyadari bahwa Tenji telah mengirimkan tentara tersebut. Duo ini dengan cepat bergegas menuju pohon ilahi. Namun saat Kaguya menyatakan bahwa takdirnya ada di tangan Shinju itu, saat mendekati akarnya, lebih banyak anak panah itu ditembakkan dari tentara Tenji, yang kala itu pula gagal dibelokkan Kaguya saat dia jatuh ke tanah dan dalam tumpukan tersebut. Kaguya menyatakan bahwa dia sangat lemah sekarang ini dan tidak dapat menggunakan kekuatannya. Nah, kala itu Aino itu menyadari bahwa Kaguya itu sedang mengandung. Dia sedang mengandung keturunan dari Kaisar Tenji. Aino berlari ke arah tentara yang menyatakan gencatan senjata. Nah, Kaguya yang sedang mengandung keturunan sang kaisar itu. Semakin banyak anak panah yang menghujani dan sampai akhirnya membunuh Aino yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kaguya dan keturunan dari Kaisar Tenji tersebut. Di sanalah menariknya teman-teman, sang dewi itu akhirnya benar-benar kembali. Kaguya yang merasa marah setelah menyaksikan kematian pengiringnya itu kehilangan kepercayaan pada umat manusia, dan dalam upaya menyelamatkan nyawa dia dan keturunannya, Kaguya mendekati pohon ilahi, memakan buah terlarang dan menjadi makhluk pertama yang menggunakan cakra. Kaguya memperoleh kekuatan suci yang sangatlah besar dan naik menjadi seorang dewi. Dia menggunakan kekuatan barunya untuk mengakhiri perang dengan terbang dan membuka celah ruang waktu di dimensi dengan bulan. Dia menggunakan bulan itu untuk menempatkan penduduk bumi di bawah Tsukuyomi tak terbatas. Melalui penggunaan pohon dewa, dia menyebarkan akar Shinju ke seluruh dunia dan menjerat semua makhluk dalam genggamannya. Kala itu bahkan ada ingatan antara dia dan Tenji pada akhirnya. Setelah beberapa saat, Kaguya menemui Tenji yang akhirnya terjerat ke pompong tersebut. Saling menatap sampai pohon ilahi perlahan menyelimuti Tenji secara penuh. Tenji menyebut namanya nih, yang ditanggapinya dengan meletakkan telapak tangannya itu di perutnya dan melihat ke perutnya itu. Tenji berkomentar dengan sangat tidak percaya pada kekuatan Kaguya. Sebelum diangkat ke pohon dewa nih, Kaguya menyatakan bahwa dia akan menguasai dunia bersama dengan keturunan Kaisar Tenji.
Di fase itulah dia disembah sebagai sang dewi oleh umat manusia, teman-teman. Untuk memastikan makhluk bumi itu tetap ada, Kaguya melepaskan sebagian besar penduduk dan menghapus ingatan mereka tentang suku Yomi tak terbatas atas tindakannya yang mengakhiri perang seorang diri. Penduduk bumi memuja Kaguya sebagai dewi kelinci, mengacu pada tanduknya yang mirip seperti telinga kelinci. Kala itu Kaguya memang tak tertandingi dan seperti benar-benar dewa. Penduduk bumi tak punya pilihan lain selain menatap Kaguya dengan kagum dan takjub akan kemahakuasaan atas mereka. Beberapa orang percaya Kaguya itu adalah dewi yang baik hati, sementara yang lain percaya bahwa Kaguya adalah seorang monster yang sangatlah mengerikan. Terlepas dari pandangan beragam mereka mengenai Kaguya, masyarakat tidak punya pilihan selain mematuhi dia dan hukumnya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kaguya sebagian besar menanggapi konflik dan pemberontakan dengan cinta dan penerimaan. Namun setelah itu sangatlah mengerikan. Dia kemudian melahirkan dua putra seumur hidupnya, Hagoromo dan juga Hamura, yang secara langsung mewarisi kekuatan dan sudah dilahirkan dengan cakra yang sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan itu akhirnya merusak dirinya. Tahu kenapa? Ya karena Hagoromo dan Hamura itu akhirnya tahu jika ibunya itu menyimpang selama ini karena Gamamaru memberitahunya. Bahkan Hagoromo itu mempelajari Sagemode di Gunung Miyabokuzan loh. Pertempuran tak terhindarkan hingga membuat Hagoromo itu membangkitkan Rinnegan dan Mangekyo Sharingan. Nah, dimana kejadian itu semakin alot lagi karena Hagoromo itu dibantu sang adik dengan kekuatan yang sangatlah mengesankan, Hamura Otsutsuki. Shinju pada akhirnya menjadi bentuk yang mengerikan, teman-teman. Ekor 10 muncul di sana sebagai Jubi, muncul untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang telah dicuri itu. Tetapi Hagoromo dan Hamura berhasil menyegel Kaguya dengan teknik Chibaku Tensei kelas Otsutsuki ini. Tanpa sepengetahuan mereka awalnya, Kaguya itu bersiap melakukan kebangkitan keduanya loh, dan berusaha mengambil kembali kekuatan yang diwarisi oleh putra-putranya dan para keturunan mereka. Sebelum dia disegel kala itu, sebenarnya Kaguya ini menciptakan kehendaknya, yakni Zetsu hitam, manifestasi fisik dari keinginannya, untuk memastikan dia kembali lagi, teman-teman. Dan selama sekitar 1 milenium kala itu, Zetsu hitam berupaya mengembalikan ibunya dan manipulasi banyak orang dan peristiwa. Setelah serangkaian panjang yang manipulasi batu prasasti Uchiha untuk mengaktifkan genjutsu tak terbatas lagi. Nah, mastermind itu dimulai Zetsu dari Indra, berlanjut ke Madara hingga Obito, dan akhirnya benar-benar berakhir di perang Shinobi kala itu. Sebenarnya nih, Kaguya itu memiliki banyak keistimewaan unik pada klan Otsutsuki nih, bahkan sebelum mengkonsumsi buah Shinju, teman-teman. Dia memiliki dua mata putih dasar kan, yakni Byakugan. Kulit pucat dan rambutnya yang putih kebiruan terherai sampai ke mata kakinya. Ini menambah mengerikan sang dewi kelinci kala itu. Setelah mengkonsumsi buah terlarang, mata ketiga berwarna merah Rinne Sharingan itu muncul di dahi Kaguya yang terdiri dari cincin konsentrik dan 9 tomoinya. Dia menumbuhkan dua tanduk emas yang menyerupai telinga kelinci. Kuku jernih tumbuh panjang dan gelap kala itu, dan itulah momen kebangkitan keduanya kala itu. Sakuraja sampai merinding di ketika Kaguya itu melintasinya. Nah, perang Shinobi keempat, ketika kebangkitan keduanya berhasil dan tak ada yang menandinginya, kita diperlihatkan seperti apa keistimewaannya dan benar-benar menakutkan. Kekuatan dan kemampuannya yang signifikan itu ada pada Doujutsunya, Byakugan dan Rinne Sharingan. Sebagai sumber dari semua cakra di bumi, Kaguya tidak diragukan lagi sebagai makhluk paling kuat yang pernah ada sebelum kemunculan entitas God of Otsutsuki. Bahkan putranya Hagoromo memuji kekuatan ibunya jauh di atas dirinya sendiri nih. Ya jelas dong, diajak partner dari Ishiki dan sudah makan buah Shinju lagi. Nah, gimana gak semakin kuat? Nah, ditambah lagi Kaguya kala itu memiliki kekuatan supernatural. Bahkan sebelum makan buah terlarang, dia bisa melakukan perjalanan antar dimensi untuk melakukan perjalanannya ke bumi. Dia awalnya sudah memiliki dua mata putih Byakugan yang memiliki kekuatan psikis dan digunakan untuk menghipnotis atau menundukkan, menghapus ingatan, dan membius individu nih. Dia juga bisa melepaskan gelombang energi untuk menangkis panas secara telekinetik atau membantai orang dalam jarak dekat. Nah, setelah makan buah Shinju, dia memperoleh kekuatan fisik dan magis seperti dewa. Dia akhirnya membangkitkan mata kuat Shinju di dahinya Rinne Sharingan, dan kedua mata putihnya itu berevolusi menjadi Byakugan yang lebih kuat lagi. Banyak justru nih Kaguya yang menjadi sumber dari semua teknik turunan lainnya. Walaupun lebih lemah ya teman-teman, namun yang terlihat di sepanjang seri menjadi seperti itu. Manipulasi tulang, manipulasi rambut, manipulasi ruang waktu, bahkan dengan dojutsu yang mengesankan itu. Jutsu Kaguya melampaui Kekkei Genkai dan Kekkei Tota karena ia menampung setiap tipe elemen.
Sebagai leluhur cakra di bumi, Kaguya itu dapat menyerap semua jutsu yang digunakan untuk melawannya. Dia dapat melayang dan terbang, melakukan perjalanan melalui dimensi penggunaan portal itu, melumpuhkan dan mengendalikan pikiran manusia, mengubah dunia secara instan, menghancurkan dan menciptakan seluruh dimensi, dan bahkan menyatu dengan alam dan mengendalikan dunia. Dia juga mampu memperbudak seluruh dunia dalam genjutsu dan mengubah individu tersebut menjadi tentaranya. Dia juga merupakan tipe sensorik nih, yang berarti dia dapat merasakan lokasi dan jenis cakra dari individu dari jarak yang tak terbatas kala itu. Dengan Rinne Sharingannya yang merupakan nenek moyang dari Rinnegan dan juga Sharingan, dia dapat dengan mudah menggunakan dan mengenali genjutsu nih, membaca pikiran dan memiliki kemampuan empati seperti yang terlihat ketika dia membaca pikiran dan perasaan putranya Hagurumo. Dia kemudian juga bisa meniru semua jutsu, dimana ini adalah kemampuan Sharingan kan. Dan kita tahu pula nih, karena mata ketiga itu adalah pencetus dari Rinnegan, dia kemungkinan besar bisa menggunakan semua ninjutsu kala itu. Dan kala itu dia memiliki setiap jenis garis keturunan kan, termasuk pelepasan yin dan juga yang benar-benar semakin mendukung kekuatannya kala itu. Nah, dengan Byakugan Kekemora, Kaguya itu dapat melihat organ dalam dan jaringan cakra individu. Ketajaman penglihatan Byakugan itu jauh lebih besar dibandingkan Sharingan nih, yang bahkan juga dapat melihat detail aliran darah. Dan setelah diaktifasi, dia ini juga dapat meningkatkan level cakranya yang melepaskan gelombang kejut untuk menundukkan lawan-lawannya, seperti yang terlihat saat dia mengalahkan putranya yang lain, Hamura Otsutsuki kala itu. Nah, konsep Kekemora inilah yang terbilang menarik teman-teman. Dan kami rasa inilah bagian dari Shinjutsu pertama kali ketika Kaguya itu menampilkannya. Mugen Tsukuyomi Kekemora Genjutsu Telepati. Ya, Kaguya itu memantulkan gambar Rinne Sharingan itu di bulan yang memancarkan cahaya menembus dunia dan menjebak semua makhluk hidup dalam silaunya. Semua makhluk hidup tidak dapat bergerak dan gambaran Rinnegan muncul di mata mereka, menunjukkan bahwa jutsu itu telah bekerja nih, dimana individu itu akan terjerat oleh akar pohon ilahi melalui penggunaan jutsu. Nah, kemunculan hutan dalam itu dan terbungkus dalam buah kepompong. Jutsu menciptakan dimensi kosong dalam pikiran semua individu yang terkena dampak dan mengisi dimensi ini dengan isi keinginan terdalam mereka. Seluruh dunia kemudian akan berada dalam dunia ilusi individu tak terbatas, hidup dalam khayalan seperti mimpi utopia, bebas dari konflik dan juga penderitaan. Baik Kaguya dan Madara Uchiha menggunakan teknik ini sebagai sarana untuk menjamin perdamaian dunia. Namun Madara hanyalah manipulasi dari Zetsu hitam yang notabene adalah kehendak Kaguya. Jutsu ini adalah nenek moyang dari semua genjutsu yang ada dalam dunia shinobi masa lalu nih. Fata Morgana Kaguya muncul dan mata yang dipantulkan itu nyala. Genjutsu akhirnya dimulai. Oleh cahaya suci yang menembus mimpi abadi dimulai itu untuk semua orang yang ada di bumi. Itulah salah satu prolog yang menarik teman-teman. Nah, kita tahu salah satu kemampuan yang menarik lainnya kala itu adalah Kanashibari no Jutsu. Ketika berada di dekat dengan seseorang, Kaguya itu dapat melumpuhkan target seolah-olah secara psikis ditahan oleh batang baja dan mengontrol gerakan mereka nih. Dan ini pertama kali terlihat ketika Sang Dewi mendekati Naruto dan Sasuke dari belakang melalui portal. Dia menghentikan gerakan mereka nih secara telepati, membalikkan mereka agar menghadapnya dan menyerap cakra mereka. Bahkan nih Sang Dewi itu bisa melakukan mind control nih, dan itu terjadi pada Hamura Otsutsuki. Meskipun tidak terlihat secara langsung di manga, tapi di animenya Kaguya terbukti mampu menyandera pikiran seseorang dan mengubah tindakan mereka sesuai keinginannya. Nah, contohnya setelah dia melawan Hamura, dia memaksanya untuk melawan saudaranya Hagurumo dalam pertempuran sampai mati itu, dan kontrol itu baru dilepaskan ketika Hagurumo itu menikam dada saudaranya dengan bola petir seperti teknik Chidori. Kaguya ini juga bisa membaca pikiran dan emosi seorang nih. Dia juga bisa menghapus ingatan seseorang pula. Yang menarik dari Kaguya, dia memang mengesankan karena mampu melakukan serangkaian teknik space time manipulation teman-teman. Ini jelas dong tergolong dalam bagian Shinjutsu Kekemora Jikukan. Apa saja itu? Ya, Ame no Minaka, kemampuan mengubah dunia seperti dewa yang hanya digunakan oleh Kaguya Otsutsuki dengan Rinne Sharingannya kala itu. Dengan mata ketiganya, Kaguya itu mengubah dunia di sekelilingnya dan orang-orang di dekatnya dengan memanggil serangkaian dimensi alternatif, di mana dimensi yang dapat dia ubah adalah dimensi berisi lava, dimensi es, dimensi dengan lautan asam, dimensi gurun, dimensi dengan medan berbentuk pola piramida itu, dan gravitasi yang sangatlah tinggi, dan dimensi inti pegunungan yang menghubungkan semua yang lain bersama
bersama-sama. Perpindahan dimensi terjadi hampir seketika dan karena tidak mungkin untuk dihindari, seseorang tiba-tiba mendapati dirinya terjatuh ke dalam dunia lava atau tiba-tiba membeku di lereng gunung yang sangat dingin. Kakashi menyatakan bahwa Kaguya dapat menulis ulang semua aspek alam ini dan menjadikannya kenyataan yang ia bandingkan dengan penciptaan Genjutsu kala itu. Dia juga membandingkan Kaguya dengan dewa setelah menyaksikan kekuatan yang mengerikan ini. Bahkan dengan cadangan cakra yang sangatlah luar biasa besar itu, penggunaan berulang kali dari teknik ini mulai merugikannya pula. Ini menjadikan jutsu yang hanya bisa digunakan oleh Kaguya tidak sering-sering, Yomutsu Hirasaka. Ya, jelas jutsu ini diambil dari lereng mitologi Jepang yang mengarah ke dunia bawah kan. Dengan mata ketiganya, Kaguya itu menciptakan robekan pada struktur ruang dan waktu. Dia dapat menggunakan air mata dimensional untuk melakukan perjalanan antar dua tempat dalam dimensi yang sama pula, atau antar dimensi yang sangat alternatif. Kaguya itu menggunakan portal dimensi untuk tujuan menyerang dan juga bertahan. Ini juga dapat untuk persembunyian di mana dalam dimensi ini dan menyerang menggunakan dunianya. Nah, menyeret individu tertentu ke dalam tempat dimensi tersebut, menyeret musuh dari sudut yang tidak pasti atau berteleportasi ke belakang musuhnya dan menyerang ruang pribadi mereka. Nah, kita sebut Ame no Minaka adalah kombinasi lebih lanjut dari Yomutsu Hirasaka. Dan kita tahu dalam sejarahnya, jutsu ini diyakini sebagai nenek moyang dari semua ninjutsu ruang dan waktu. Ya, berikutnya Kekemora Ninjutsu Gedodama no Bocho. Ya, kita ingat itu mengesankan. Skala awal bola tersebut menghadirkan Susanoo tubuh lengkap loh, dan terus berkembang hingga di dimensia diliputi dan juga bisa dimusnahkan. Setelah menyerap cakra di bumi, Kaguya itu menghasilkan bola pencarian kebenaran yang maksimal. Bola pencari kebenaran itu adalah bola cakra hitam yang dapat ditempa, yang dapat dimanipulasi oleh pengguna untuk tujuan defensif maupun ofensif, pertahanan dan juga penyerangan. Itu adalah jutsu Kekemora yang menampung setiap kombinasi elemen alam: api, tanah, air, penerangan, angin, yin, dan juga yang. Dengan penggabungan itu, mereka dapat menetralisir serangan masuk apapun yang tidak dilengkapi dengan senjutsu. Nah, dengan pelepasan yin dan yang itulah mereka dapat mengurangi segalanya dengan menjadi tidak ada dan menciptakan segalanya dari ketiadaan. Kedua energi ini bertolak belakang nih. Energi fisik yang digunakan untuk menciptakan bentuk dari ketiadaan, dan energi spiritual yin memberikan kehidupan ke dalam bentuk tersebut. Mesin pengguna kekuatan Rikudo manifestasikan 10 bola seukuran kepala tangan yang selalu siaga, tidak dapat dibuat atau bahkan dirusak. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gedodama milik Kaguya loh dalam ukuran atau banyak kreasinya. Hal ini digambarkan sebagai masa kekacauan yang berkembang sangatlah pesat dengan kekuatan membentuk kembali dunia dengan terlebih dahulu melenyapkan hingga menjadi ketiadaan. Zetsu Hitam menyatakan bahwa Gedodama ini pada dasarnya berfungsi sebagai penghancuran dan atau menciptakan seluruh ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Kaguya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menciptakan seluruh dimensi dengan setidaknya sebuah planet dan benda-benda langit di sekitarnya di dalamnya. Kita ingat bahwa Gedodama itu juga bisa menciptakan pedang Nunoboko, dan Kaguya jelas-jelas bisa melakukan itu. Berikutnya, kekuatan menakjubkan dari Kaguya adalah Shinjukai Kotan. Nah, ini adalah skala Shinju yang akhirnya mengerdirkan pegunungan. Di awal kendali penuhnya atas pohon ilahi, Kaguya manipulasi akar Shinju nih yang menebar tak terbatas, terbungkus dalam kepompong, dan energi mereka dikonsumsi oleh pohon tersebut. Nah, setelah ditangkap nih, seseorang itu tidak dapat dilepaskan dengan cara biasa. Hanya dengan memotong cabang saja akan mengakibatkan cabang lain muncul untuk menangkap kembali korbannya. Kaguya menggunakan jutsu ini tidak hanya untuk memastikan perdamaian dunia, tetapi sebagai cara untuk mengolah sejumlah cakra besar dari pembibitannya. Semakin kuat, semakin lama dia mengumpulkan cakra dan hasilnya itu akanlah mengesankan. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan lagi, mereka yang berada di bawah pengaruh jutsu perlahan-lahan terkuras dan identitas mereka sebelumnya dan menjadi cangkang dari diri mereka sebelumnya itu hasilnya adalah Shiro Zetsu alias Zetsu putih. Kaguya berencana mengubah umat manusia menjadi pasukan Zetsu putih untuk mempertahankan dirinya dan buah Shinju itu jika ada anggota Otsutsuki yang tiba di bumi. Kaguya awalnya melepaskan sebagian besar dari mereka yang berada di bawah Infinite Tsukuyomi dan menghapus ingatan mereka tentang kejadian sebelumnya kan. Dia melakukan ini untuk menghindari kepunahan seluruh umat manusia dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat berkembang biak dan berkembang biak lagi. Dia menerapkan ritual yang dikenal sebagai ritual pohon ilahi, di mana orang-orang terpilih akan dikorbankan ke pohon tersebut untuk menambah prajuritnya.
Nah, jutsu ini adalah nenek moyang dari semua jutsu Mokuton milik Hashirama nih, pelepasan kayu, turunan lainnya. Dan di sini kita akhirnya tahu bahwa cakra yang diserap untuk menghidupkan kembali Dewi itu menggunakan energi bumi, pasukan diciptakan dari yang sudah lama terlupakan. Konsep Awakening All Mighty God inilah yang awalnya ada di bumi Shinobi sebelum fase omnipoten Zeno Ono Kami. Kaguya juga telah melakukannya, teman-teman. Berikutnya, kemampuan yang spesial dari dia adalah Control of Nature. Kaguya menyatu dengan dimensinya nih yang dia kendalikan sepenuhnya dan bebas sesuai keinginan Kaguya nih. Dan kita tahu bahwa pertama kalinya ia tidak menciptakan badai dan manipulasi petir ketika Hagoromo itu memperkenalkan kekuatannya. Dalam pertarungan melawan Naruto kala itu, dia juga bergabung dengan dimensi esnya kan, dan menyebabkan bencana alam terjadi. Dia menciptakan longsoran salju dan menyatu dengan alamnya. Dia juga diperlihatkan memulai gravitasi di salah satu dimensi untuk mengimbangi dan menyesuaikan lintasan serangannya. Dan jutsu ini diyakini sebagai nenek moyang dari Senpone Mugi Tensei. Nah, ini jelas mengendalikan alam dan dengan aman menyerang dengan musuh-musuhnya. Berikutnya, kekuatan yang istimewa dari dia adalah kemampuan Biju Dama. Kaguya menggabungkan keinginan dengan pohon ilahi yang berubah menjadi Jubi. Binatang mengerikan ini menjulang tinggi di atas pegunungan yang merupakan nenek moyang dari 9 biju lainnya di era Naruto nih. Nah, konsep Biju Dama di sini yang kita maksud adalah kemampuan senjata dan manipulasi dari ekor 10. Kemampuan yang serupa dengan teknik biju. Dengan mencampurkan perbandingan cakra positif dan negatif, binatang itu menciptakan bola energi yang dapat dilepaskan dalam bentuk bola sinar atau gelombang yang sangatlah besar. Kehancuran yang disebabkan oleh bom dapat menghancurkan pegunungan atau seluruh negara, teman-teman, tergantung pada jumlah energi yang terkumpul. Bahkan ya, bahwa Kaguya ini masih bisa menggunakan Jubi Tenpetsu loh. Itu disebut sebagai Apocalypse Unfold. Jubi menyerap energi alam dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dan kala itu terjadi angin puting beliung yang sangat besar, sambaran petir dan tsunami besar terjadi karena kekuatan dari Kaguya dan Jubi itu. Akumulasi kehancuran ini sudah pernah kita lihat dalam perang Shinobi keempat. Kita pertama kali melihat bagaimana Jubi itu memang mengesankan dan seberbahaya itu, apalagi serangan Biju Damanya atau Jubi Damanya. Berikutnya, keistimewaan Kaguya adalah konsep Kekemura Taijutsu, Tobogarashi no Haikotsu. Teknik Kekemura Taijutsu inilah yang sangatlah mengesankan. Kaguya menggunakan cakranya untuk mengubah properti tulangnya itu. Dia menumbuhkan banyak tombak tulang dari punggungnya dan telapak tangannya. Dia menembakkan struktur senjata ke arah musuhnya. Ketika tulang-tulang itu mengenai organisme hidup, tulang dan korbannya mulai rusak pada tingkatan yang sangatlah masif. Kebusukan targetnya dan menghancurkan menjadi tumpukan abu. Kaguya dapat menembakkan tulang-tulang tersebut dari jarak jauh, teman-teman, atau menusuk musuhnya dalam jarak dekat sebagai tombak. Dia sering memanfaatkan portalnya untuk mengirimkan serangan dari belakang. Nah, jutsu ini adalah nenek moyang dari Shikotsu Miyaku yang digunakan oleh klan Kaguya kala itu, yang secara langsung juga mewarisi kekuatan dari sang Dewi Kelinci itu. Namun kekuatannya itu tidaklah ada apa-apa dibandingkan dengan kekuatan Kaguya, di mana tulang-tulang yang muncul itu menandakan kematian. Di samping itu, Kaguya juga melakukan tinju ribuan kepala raksasa kan, Yosogami Kuheki. Itu adalah serangkaian tinju menghancurkan semua yang menghalangi mereka. Nah, Kekemura Taijutsu menyerang dan bertahan dapat digunakan oleh Kaguya Otsutsuki di zamannya. Dengan penguasaan cakra yang besar itu, Kaguya itu membuat cakra dalam jumlah yang sangat tak terbatas ke telapak tangannya dan melepaskannya sebagai rentetan tinju energi yang tak terhitung jumlahnya. Tinjunya itu menyerang dengan kekuatan dan keganasan sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan lengan cakra yang ditingkatkan mode petapa Sanin kala itu dan menghancurkan Susanoo, tubuh lengkap yang ditingkatkan Rinnegan milik Sasuke. Meski itu memang merupakan kekuatan yang menghancurkan, jutsu itu sebenarnya adalah nenek moyang dari Juken loh, atau tinju lembu dari klan Hyuga yang melampaui ketahanan fisik dan menyerang organ dalam atau Tanketsu itu, titik tekanan cakra, dan Gouken, tinju kuat yang memberikan kekuatan eksternal yang menghancurkan. Dan pukulan itu juga sempat digunakan oleh para klan Hyuga. Nah, jika digabungkan dalam Byakugan, jutsu ini berpotensi menjadi kemampuan menyerang dan bertahan paling kuat milik klan tersebut. Selain itu, kemampuannya juga terbilang menarik nih. Sebagai tambahan, makhluk ini punya teknik yang mirip dengan teknik Jiraiya Kashinkoji loh. Itu semacam jarum rambut yang menghujani musuh seperti anak panah. Kaguya menggunakan cakranya untuk mengeraskan rambutnya yang dia lepaskan sebagai bombardir sembon jarum yang menghujani musuhnya. Nah, jarum-jarum yang dilepaskan itu menyerang dengan kekuatan tembus sehingga bisa menembus Susanoo yang ditingkatkan Rinnegan milik Sasuke pula. Nah, saat Byakugan itu aktif, teman-teman, Kaguya itu dapat menarikkan Tanketsu musuh untuk memastikan jaringan cakra mereka terlihat yang menghambat pergerakan dan menghentikan mereka melakukan jutsu.
Nah, jutsu ini adalah nenek moyang dari serangan Senbon dalam seri ini, seperti Kebari Senbon. Tetapi sekali lagi nih, tidak dapat membanding kekuatan dan keserbagunaan milik Kaguya. Bahkan dari rambutnya itu pula, dia bisa menangkap Sasuke dan Naruto loh. Dan momen itu dilihat Sakura dan Kakashi yang terheran-heran kala itu. Kaguya kita tahu menggunakan cakranya untuk meningkatkan metabolisme kuat kepalanya, yang memungkinkan dia untuk memperkuat rambutnya yang sangat panjang dan putih itu. Dia kemungkinan dapat dia panjangkan atau pendekkan untuk menjangkau dan menyerang musuhnya dari jarak jauh. Kaguya menggunakan rambutnya untuk menahan musuh secara fisik, menyerap cakra mereka, dan untuk melemparkan penyerangan ke sekitar medan pertempuran. Meskipun eksekusinya sangat sederhana, rambutnya saya sudah cukup kuat untuk menahan Naruto dan Sasuke sambil diperkuat dengan cakra 6 jalan. Kekuatannya adalah nenek moyang dari semua manipulasi rambut lainnya dalam seri ini, seperti Ranjushigami no Jutsu milik Jiraiya dan juga Kashin Koji. Kala itu kita ingat bahwa rambut panjang Kaguya itu memanjang beberapa meter ke belakang kan. Sekarang ini nih teman-teman, di fase baru Kaguya itu harusnya akan lebih seru lagi, di fase turunan cucunya yang kesekian kali nih. Tetapi malah memiliki kekuatan besar dari cakra Hamura dan Hagoromo, bahkan dari konsep Shinju itu sendiri. Sepertinya salah satu kekuatan itu juga berasal karena ini erat kaitannya dengan teknik Kaguya loh. Dia adalah Boruto. Di era ini hipotesa terkuat kala itu sempat ramai terjadi, teori bahwa kebangkitan ketiga Kaguya itu untuk membantu keturunannya itu melawan Otsutsuki kelas utama. Mereka yang sejak awal kedatangan sudah ditunggu oleh Kaguya, makanya dia menyiapkan para senjata dan bala tentaranya untuk menghadapi mereka melalui Zetsu putih. Nah, setelah sekarang ini kita mengetahui bahwa Kaguya ini masih hidup, ini nyambung lagi teman-teman. Bahkan Kaguya sendiri serasa tahu jika ia akan bangkit lagi. Itulah kenapa di zaman itu Kaguya melakukan Mugen Tsukuyomi nih, dan menggunakan para Zetsu putih itu untuk menjadi bala tentaranya. Dan ternyata ia sudah menyiapkan semua hal besar ini teman-teman. Banyak para Zetsu ditugaskan untuk melawan bangsa Otsutsuki yang sudah ditargetkannya. Dan semua ini nyatanya karena Zetsu itu masih bersembunyi dan terus beregenerasi di era sekarang ini. Ketambahan dengan sebuah hipotesa bahwa kisah sekarang itu adalah kelanjutan dari Hamura Otsutsuki. Makanya dengan pernikahan Naruto serta Hinata kala itu sebagai dua pewaris Hagoromo dan Hamura itu, maka teori itu kala itu relevan. Hasil dari perkawinan itu dan keturunannya itu lahir, maka keturunan tersebut akan memiliki kekuatan yang terhubung dengan Kaguya, dan Boruto adalah yang dinantikan. Setelah kita tahu sejarah original Kaguya itu seperti apa teman-teman, nama yang begitu mencekam, mengerikan, dan menakutkan di masa lalu kan. Setelah kebangkitannya kedua kali di perang shinobi keempat, Kaguya benar-benar memporak-porandakan semua aliansi. Ia menjadi tahta tertinggi dalam tatanan dunia shinobi masa itu. Dan ternyata Kaguya ini di kisahnya lebih menarik lagi, karena di kisah Boruto ini serasa adalah pengungkapan identitas, latar belakang, dan hal-hal yang berkaitan dengan sang Dewi Kelinci tersebut maupun bangsanya Otsutsuki. Kaguya sekarang ini masih disegel dalam kemampuan Rikudo, Chibaku Tensei, dan Cakra Hagoromo melalui pewarisnya Naruto dan Sasuke kala itu. Tetapi teman-teman, bukan kali pertamanya Kaguya itu bisa bangkit loh. Kalian pikir nih di kebangkitan ketiganya nanti sesuatu akan diputuskan oleh Kaguya bahwa dunia sekarang itu sudah berubah dan para klan di langit sana sudah mulai bergerak. Ketambahan jika ia tahu nih Ishiki partnernya ke bumi itu mati nih oleh sosok yang sekarang menyimpan data inskripsi karma itu oleh Kawaki, maka Kaguya pun juga akan mempunyai pola pikir lain. Kita jujur nih tidak tahu seperti apa cara Kaguya bangkit untuk ketiga kalinya ini. Tapi di sini hipotesa kita adalah kalau ia bangkit lagi, maka besar kemungkinan Kaguya itu akan membantu keturunannya dan mengungkapkan rahasia lebih lanjut lagi tentang Otsutsuki serta sisi humanisnya sebagai seorang ibu dan wanita. Alasan Kaguya itu akan bangkit kemungkinan karena beberapa hal. Ya, pertama itu adalah Gozuteno. Kita tahu kan itu adalah gerbang dimensi yang menghubungkan cakra negatif yang disimpan di sana sebagai penghubung dari monster Nue. Dan Nue sendiri adalah senjata Anbu Akar siapkan kala itu. Lebih mengejutkan lagi bahwa Sasuke itu pernah mengatakan bahwa dia sendiri tak menyangka bahwa Danzo dan para pasukannya sudah sedekat ini dengan senjata rahasia Kaguya Otsutsuki. Kita sendiri membuatkan pembahasan lebih lanjut tentang Gozuteno yang ternyata ini juga berhubungan dengan Otsutsuki teman-teman. Selain itu, alasan kuat kenapa Kaguya akan bangkit adalah pasukannya sendiri, Zetsu putih. Kala itu Konohamaru, Mitsuki, Boruto, Sarada melihat secara langsung bahwa Zetsu putih itu masihlah ada. Bahkan mereka itu lebih ganas dan kuat dan teruslah berevolusi. Itu memang membahayakan, dimana Sasuke saja menemui mereka dan mengajar sebagian besar koloni itu dengan Amaterasu. Dari situasi informasi baru diketahui di era Boruto ini bahwa alasan terbesar Kaguya menciptakan Zetsu itu adalah sebagai senjata untuk perlawanannya pada Otsutsuki yang akan menjemputnya. Pastinya Otsutsuki utama di sini. Cuman karena dia disegel, Zetsu digunakan oleh Madara yang Madara anggap bahwa Zetsu adalah kehendaknya. Tapi faktanya tak seperti itu Madara. Zetsu
Zetsu umurnya lebih tua dari Madara sendiri. Itu adalah para bala tentara Kaguya. Sekarang pun kami pikir nih, alasan itu sudah menjadi penjembatan menarik untuk Kaguya kembali lagi nanti setelah masuk ke era time skip to Blue Vortex ini. Dan jika emang benar Boruto akan berhubungan dengan Kaguya, ini akan menjadi kehebohan tersendiri teman-teman. Meskipun jika melisik dari faktor gen, hal itu lumrah dan relevan lagi malahan, karena Naruto adalah keturunan Hagoromo dan Hinata adalah keturunan Hamura, maka otomatis kan para keturunan mereka akan memiliki kekuatan Kaguya Otsutsuki. Begitupun Boruto Otsutsuki sekarang ini. So, gimana menurut pendapat kalian semua tentang hipotesa panjang perihal Kaguya hingga babak baru dan prediksi kebangkitan ketiganya ini nanti? Jadi segitu dulu ya pembahasan kita mengenai The Original Kaguya, The God Tree, and The Forbidden Fruits. Kisah Kaguya membongkar Shinju sampai era Boruto ketika diisukan bangkit lagi. Nah, jika yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.